Baik, sebelum kita masuk dalam renungan kita pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Desti Babis dengan NIM 712021-255. Yang akan menjadi renungan pada pagi hari ini, firman Tuhan terdapat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-14. Baik, saya akan membacakan ayat yang pertama. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Yang sama dengan penyembahan berhala. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini, saudara-saudara yang terkasih? Baik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai manusia terkadang kita diberikan kebebasan untuk menentukan hidup kita. Akan tetapi, terkadang kita salah dalam menggunakan kebebasan yang Tuhan berikan. Terkadang kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Akan tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, namun Tuhan terus menegur dan menegur kita agar kita kembali dan berbalik kepadanya sebagaimana yang telah Dia ajarkan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya memiliki satu pertanyaan reflektif untuk kita pada pagi hari ini, yaitu pertanyaannya, apakah sejauh ini kita sebagai orang percaya sudahkah mampu menanggalkan hidup kita? Artinya, apakah kita sudah mampu menanggalkan hidup lama dan kita mau menerapkan hidup baru di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Yang akan menjadi tema renungan kita pada pagi hari ini, yaitu menanggalkan hidup lama dan menerapkan hidup baru di dalam kasih Allah. Surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus di Roma sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi, yang bertujuan untuk mengajak kembali jemaat Kolose atau orang-orang percaya di Kolose untuk kembali berbalik kepada Tuhan, karena mereka sudah hidup di dalam hal duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose untuk menanggalkan diri dari yang jahat, yaitu percabulan, yang sama dengan hubungan yang tidak sah atau hubungan yang dilakukan di luar nikah. Yang kedua, kenajisan. Kenajisan merupakan istilah umum untuk amoralitas seksual, meskipun pada awalnya di perjanjian lama pengertian kenajisan ini merupakan upacara atau kekotoran moral, sehingga hal ini bisa kita katakan bahwa tidak sesuai atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikut adalah hawa nafsu dan juga nafsu jahat. Istilah ini masih tetap digunakan Rasul Paulus untuk kembali menegur jemaat di Kolose agar mereka mengerti dan memahami. Mereka jangan mengikuti ajaran-ajaran palsu, akan tetapi mereka bisa mendengarkan ajarannya sekalipun di dalam penderitaannya, yaitu di dalam penjara, tetapi ia ketika mendengarkan cerita bahwa jemaat Kolose saat ini berada di
kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia baru dalam konteks surat Paulus ini merupakan perbaharui yang Allah nyatakan di dalam kehidupan hari lepas hari untuk orang Kristen secara teratur di dalam kehidupannya. Tujuannya adalah keserupaan agar manusia bisa serupa dan segambar dengan Allah, karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dari Tuhan kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya memiliki satu ilustrasi untuk kita, yaitu ada seorang pemuda yang awalnya atau kehidupannya itu hanya memberikan dirinya untuk kehidupan duniawi, yaitu setiap kali atau setiap hari dirinya terus pergi dan mencari teman-temannya, minum mabok dan mengonsumsi obat-obatan yang tidak diperbolehkan atau terlarang di dalam kehidupan setiap hari. Pada suatu ketika dirinya dinyatakan sakit, kemudian dirinya dibawa ke rumah sakit, dan pada saat tiba di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa hidupnya terlalu singkat untuk dunia. Kalau ketika dia tidak dioperasi atau dokter tidak melakukan tindak lanjutan, maka dirinya akan dinyatakan meninggal dunia. Pada saat itu atau kejadian yang menimpa dirinya sudah sadar bahwa ternyata selama ini teguran dari orang tua, nasihat dari sesama, siapapun itu yang memberikan nasihat atau teguran kepadanya sebenarnya bermanfaat untuk dirinya. Di sini Paulus masih menegaskan pada ayat yang berikut, yaitu hidup baru yang dimaksudkan di sini bukan berarti lahir secara fisik yang kedua kali, namun iman yang terus diperbaharui dan manusia bisa memposisikan dirinya sebagaimana yang Tuhan inginkan. Mengakhiri khotbah dari hari ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan salah satu lagu yang berjudul Mengikut Yesus adalah keputusanku. Mengikut Yesus